perburuan penyihir. Kita sering mengasosiasikan sains dengan nilai-nilai sekularisme dan toleransi. Jika demikian, Eropa modern awal adalah tempat terakhir yang akan Anda harapkan untuk revolusi saintifik. Eropa pada masa Columbus, Copernicus, dan Newton memiliki konsentrasi tertinggi kaum fanatik religius di dunia dan level toleransi terendah. Para tokoh utama revolusi saintifik hidup dalam suatu masyarakat yang mengusir Yahudi dan Muslim, membakar tuntas kaum sesat, melihat penyihir dalam setiap perempuan tua penajam kucing, dan memulai perang agama setiap bulan purnama. Jika Anda berpergian ke Kairo atau Istanbul sekitar tahun 1600, Anda akan menemukan di sana sebuah metropolis multikultural yang toleran, di mana kaum Sunni, Syiah, Kristen Ortodoks, Katolik, Armenian, Koptik, Yahudi, dan bahkan Hindu hidup berdampingan relatif harmonis. Meskipun mereka terlibat perselisihan dan kerusuhan, dan meskipun Imperium Ottoman secara rutin mendiskriminasi orang atas dasar keagamaan, ia adalah surga liberal setara dengan Eropa sekarang. Jika saat itu Anda berlayar ke Paris atau London, Anda akan menemukan kota-kota yang dilanda ekstremisme religius yang di dalamnya hanya anggota sekte dominan yang boleh hidup. Di London, mereka membunuh orang Katolik. Di Paris, mereka membunuh orang Protestan. Orang Yahudi sudah lama disingkirkan, dan tak seorang pun yang sehat pikirannya akan bermimpi membiarkan ada orang Islam. Dan meskipun demikian, revolusi saintifik bermula di London dan Paris, bukan di Kairo atau Istanbul. Sudah menjadi kebiasaan memotret sejarah modernitas sebagai pertarungan antara sains dan agama. Secara teori, baik sains maupun agama berkepentingan di atas segalanya pada kebenaran, dan karena masing-masing menjunjung tinggi kebenaran yang berbeda, keduanya pasti akan berbenturan. Faktanya, baik sains maupun agama tidak peduli sebesar itu pada kebenaran sehingga mereka bisa saling berkompromi, hidup bersama, dan bahkan bekerja sama. Agama berkepentingan paling tinggi pada keteraturan. Ia bertujuan menciptakan dan memelihara struktur sosial. Sains berkepentingan paling tinggi pada kekuatan. Melalui riset, sains bertujuan meraih kekuatan untuk mengobati penyakit, melancarkan perang, dan menghasilkan makanan. Sebagai individu, para ilmuwan dan pendeta bisa saja memberi makna besar pada kebenaran. Tetapi sebagai institusi kolektif, sains dan agama lebih memilih keteraturan dan kekuatan ketimbang kebenaran. Karena itu, mereka bisa menjadi teman seranjang yang baik. Pencarian tanpa kompromi kebenaran adalah perjalanan spiritual yang jarang bisa tetap dalam kurungan entah kemapanan religius atau saintifik. Dengan demikian, akan jauh semakin akurat untuk memandang sejarah modern sebagai proses formulasi kesepakatan antara sains dan terutama satu agama, yakni humanisme. Masyarakat modern percaya pada dogma-dogma humanis dan menggunakan sains tidak dalam rangka mempertanyakan dogma-dogma ini, tetapi dalam rangka mengimplementasikannya.
Pada abad ke-21, dogma-dogma humanis tak mungkin digantikan oleh teori-teori saintifik murni. Namun kesepakatan yang menghubungkan sains dan humanisme bisa runtuh dan membuka jalan bagi suatu jenis kesepakatan yang sangat berbeda antara sains dan suatu agama baru pasca humanis. Kita akan pergunakan dua bab berikut ini untuk memahami kesepakatan modern antara sains dan humanisme. Bagian ketiga dan terakhir dari buku ini kemudian akan menjelaskan mengapa kesepakatan ini terdisintegrasi dan apakah kesepakatan baru yang mungkin menggantikannya.